Sebelumnya, pernahkah kalian mencari sebuah tempat yang ingin kalian kunjungi? Atau pernahkah kalian tersesat di tempat yang baru kalian kunjungi atau asing pada tempat tersebut? Pasti banyak dari teman-teman semua akan menggunakan Google Maps untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, Google Maps merupakan salah satu bentuk dari peta digital. Tapi sebelum itu, apa sih sebenarnya peta? Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian tentang peta. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Kemudian, menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan atau benda-benda angkasa. Nah, pada intinya, peta merupakan gambaran dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan menambahkan skala dan proyeksi. Bila mana teman-teman semua menggambarkan permukaan bumi tanpa menambahkan skala dan proyeksi, belum bisa disebut sebagai peta. Tapi, jika menambahkan skala dan proyeksi, tentu saja bisa disebut sebagai peta. Kemudian, masuk ke jenis-jenis peta. Jenis peta terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan skala. Berdasarkan isi, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Kemudian berdasarkan skala, peta dibagi menjadi 5, yaitu peta skala kadaster, kemudian peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Kita masuk kepada peta berdasarkan isi. Yang pertama ada peta umum, yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik bentang alam maupun bentang budaya. Contohnya peta dunia yang menampilkan seluruh negara secara umum. Kemudian ada peta tematik, yaitu peta khusus yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu di permukaan bumi, yaitu contohnya adalah peta formasi batuan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian masuk ke berdasarkan skalanya. Yang pertama ada skala kadaster, yaitu skala antara 1:100 sampai 1:5000. Contoh, peta di sertifikat tanah. Kemudian ada DINAH, yaitu termasuk pada skala kadaster. Kemudian skala besar, yaitu skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya adalah peta untuk perencanaan wilayah. Kemudian ada skala sedang, yaitu skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya adalah peta provinsi. Kemudian ada peta skala kecil, yaitu skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contohnya peta negara. Kemudian ada yang terakhir adalah skala geografis, yaitu skala di atas 1:1 juta. Contohnya peta dunia. Perlu diingat, memang nominalnya akan semakin kecil, tapi akan disebut lebih besar. Contohnya skala besar. Di sini memang menyebutkan hanya 1:5000, tapi disebut skala besar. Berbanding terbalik dengan peta dengan skala kecil, itu 1:1 juta. Perlu diingat, nominalnya memang akan semakin kecil, tapi cakupan wilayahnya akan semakin detail. Kemudian masuk ke berikutnya adalah sistem proyeksi peta. Sistem proyeksi peta terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi azimutal, kemudian proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Yang pertama ada proyeksi azimutal, yaitu metode proyeksi yang menggambarkan penampakan bumi ke bidang datar dengan memproyeksikan titik geografis dari pusat bola bumi. Nah, proyeksi azimutal ini menggunakan kutub sebagai titik utamanya. Kemudian ada proyeksi kerucut, yaitu metode proyeksi yang menggunakan kerucut sebagai bidang proyeksi untuk mentransfer bentuk dan detail permukaan bumi ke atas peta. Nah, proyeksi kerucut ini cocok untuk negara bagian tengah. Kemudian ada proyeksi silinder atau metode proyeksi yang menggunakan silinder atau tabung untuk memproyeksikan titik-titik geografis yang melingkupi bumi. Nah, proyeksi silinder ini paling cocok digunakan jika untuk menggambarkan negara bagian khatulistiwa. Nah, misalkan kalian tahu bujur dan lintang, nah itu adalah bentuk dari sistem proyeksi.
Kemudian ada proyeksi Mercator. Nah, proyeksi Mercator adalah metode pemetaan yang mengubah permukaan bumi ke dalam bentuk peta datar menggunakan tabung sebagai bidang proyeksi. Ciri utamanya adalah memiliki arah dan sudut yang konsisten, sehingga garis lurus di peta sesuai dengan lintas navigasi. Meskipun mempertahankan ketetapan arah untuk perjalanan laut ataupun udara, proyeksi ini menyebabkan pembesaran wilayah di dekat kutub. Nah, teknik ini dikembangkan oleh Gerardus Mercator pada 1569 dan masih digunakan luas di aplikasi digital seperti Google Maps karena kemudahan orientasinya. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Kita tahu bahwasannya negara yang berada di dekat kutub akan terlihat lebih besar jika menggunakan proyeksi Mercator, karena bisa dilihat gambar kuning menunjukkan negara atau bagian dari Greenland, yang mana jika dilihat di pada peta konvensional akan terlihat sangat besar. Tapi jika menggunakan ukuran sebenarnya hanya sebesar sebagian dari negara Australia, dan tentu saja negara kita, yaitu negara Indonesia. Jika dilihat di peta mungkin akan sangat kecil, tapi aslinya bisa dilihat itu bisa menutupi negara Kanada. Kemudian ada keterampilan membuat dan membaca peta. Peta yang baik adalah peta yang pembuatnya mengikuti kaidah-kaidah kartografi. Dalam kaidah kartografi terdapat komponen-komponen peta yang harus dipahami oleh pembuat peta. Maka dari itu saatnya kita masuk ke komponen peta. Yang pertama adalah judul, yaitu memberikan informasi terkait isi peta. Posisi judul biasanya berada di paling atas. Kemudian ada arah orientasi, yaitu menunjukkan arah atau posisi. Arah utara pada peta selalu menunjukkan ke arah atas. Kemudian ada skala, menunjukkan perbandingan jarak antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Peta yang baik biasanya menggunakan dua jenis skala, yaitu skala numerik dan skala bar, untuk mengurangi distorsi, seperti itu. Kemudian masuk ke komponen selanjutnya, yaitu ada legenda. Legenda merupakan penjelasan mengenai arti dari simbol yang ada digunakan di dalam peta. Kemudian ada sistem grid, menunjukkan garis lintang dan garis bujur menunjukkan koordinat lokasi suatu wilayah. Tanpa adanya sistem grid, kita tidak akan pernah tahu di mana lokasi koordinat suatu wilayah tersebut. Kemudian ada sumber dan pembuat peta, yaitu menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Nah, kita masuk ke pada cara membaca peta yang baik dan benar. Jika terdapat peta seperti ini dengan layout terbagi menjadi dua, yaitu di bagian kanan dan kiri. Kirinya disebut sebagai muka peta, menampilkan informasi yang ditampilkan. Contohnya jika di sini kita menggunakan peta administrasi Desa Tegalsari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali tahun 2025. Nah, jika layoutnya seperti ini, kita membacanya dari bagian kanan atas, karena itu merupakan bagian dari informasi petanya. Yang pertama di bagian atas ada judul tentu saja, yaitu peta administrasi. Kemudian turun di bawahnya terdapat arah mata angin, dan kemudian di sampingnya lagi ada skala. Nah, skala di sini tertulis 1:5000, berarti termasuk pada peta dengan skala besar. Kemudian ada skala bar tentu saja untuk mengurangi distorsi. Kemudian turun di bawahnya terdapat legenda. Nah, legenda di sini jika menggunakan kaidah kartografis itu harus berurutan dari titik, garis, dan luasan. Urutannya harus seperti itu. Jadi kita menyusunnya harus dimulai dari titik dulu. Kemudian turun ke garis. Nah, garis ini bermacam-macam, bisa misalkan batas administrasi, atau misalkan jalan atau badan air. Kemudian disusul dengan simbol luasan atau poligon, seperti itu. Nah, kemudian turun di bawah legenda ada yang namanya inset. Inset ini adalah gambaran lebih luas dari area yang lebih dipetakan. Jika di sini kita menggunakan desa, berarti insetnya harus menggunakan kecamatan, karena desa di atasnya kecamatan, kemudian di atasnya lagi kabupaten, seperti itu. Kemudian ada di bawah inset ada sumber peta atau data, yaitu peta rupa bumi Indonesia digital lembar 1408 dan citra Google Earth Iconos tahun 2024. Kemudian ada penyusun yang di sini adalah tim hibah UMKM Desa Tegalsari, seperti itu. Dan yang terakhir ada manfaat peta, tentu saja pada bidang pertanian, yaitu untuk menentukan wilayah yang sesuai untuk suatu lahan pertanian tertentu. Kemudian di bidang tata ruang, yaitu berperan dalam perencanaan tata ruang kota.
kemudian membantu menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah. Dan yang terakhir ada bidang mitigasi bencana, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi sehingga mampu mengurangi risiko bencana. Nah, berikut tadi adalah pengertian, kemudian ada komponen-komponen peta, kemudian yang terakhir ada manfaat peta. Seperti itu, teman-teman.